Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilky Alvino dengan NIM 34 12 30 10 49. Di sini saya akan mengerjakan tugas ilmu kekuatan bahan ataupun IKB. Yang pertama ini ialah apa yang dimaksud dengan strength atau kekuatan. Apa perbedaan material yang memiliki strength tinggi dan strength rendah, dan berikan contohnya. Jadi strength atau kekuatan material adalah kemampuan material untuk menahan tekanan atau beban tanpa mengalami deformasi atau kegagalan. Kekuatan material diukur dengan dua cara, yaitu kekuatan tertinggi dan kekuatan luluh atau kekuatan terendah. Nah, kekuatan tertinggi adalah tekanan maksimum yang dapat ditahan material sebelum retak. Nah, kekuatan luluh atau kekuatan rendah adalah tegangan saat material mulai berubah bentuk secara plastis, yaitu deformasi permanen tetap ada setelah beban dihilangkan. Nah, perbedaan di antara material yang memiliki strength tinggi dan strength rendah adalah kemampuannya untuk menahan beban. Material dengan strength tinggi dapat menahan beban tanpa patah atau deformasi permanen. Sementara material dengan strength rendah tidak dapat menahan beban dengan baik dan dapat patah atau mengalami deformasi permanen. Contoh dari kekuatan material tinggi ialah logam yang lentur seperti aluminium dan tembaga akan mengalami deformasi plastis akibat tegangan tarik kurva tegangan renggangan menunjukkan deformasi elastis yang diikuti oleh aliran plastis. Sementara contohnya strength rendah ialah logam rapuh seperti besi cor retak dengan deformasi plastik. Minimal kurva tegangan renggangan linear terjadi fraktur mendadak. Nah, yang kedua ialah apa yang dimaksud stres atau tegangan. Bagaimana cara menghitung stres yang diterima material. Nah, apa itu stres? Stres itu ialah tegangan yang didefinisikan sebagai rasio antara gaya yang diberikan dengan luas penampangnya. Rumus untuk menghitung tegangan material ialah tegangan sama dengan F dibagi dengan gaya, yang dimana F satuannya Newton dan A adalah luas penampang yang memiliki satuan meter kuadrat, dan tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat ataupun PA. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan strain atau renggangan? Bagaimana cara menghitung strain yang diterima oleh material? Contoh dari soal nomor 2 ialah gaya sebesar 1 Newton yang diberikan pada luas penampang 1 meter kuadrat akan dihitung sebagai tegangan sebesar 1 Newton per meter kuadrat atau 1 PA. Satuannya dapat ditampilkan sebagai Newton meter kuadrat atau PA, yang keduanya merupakan tekanan. Tekanan dapat dipahami sebagai gaya internal yang ditimbulkan pada logam sebagai respon terhadap gaya eksternal.
logam akan berusaha menahan setiap perubahan dimensi yang disebabkan oleh gaya eksternal. Jadi ketika luas penampang berubah, gaya yang sama akan menyebabkan tegangan yang lebih besar atau lebih kecil pada logam. Luas penampang yang lebih kecil akan menghasilkan nilai tegangan yang lebih besar dan sebaliknya. Lanjut ke soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan strain atau renggangan? Bagaimana cara menghitung strain yang diterima material? Jadi, strain atau renggangan. Renggangan atau strain ini adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa mudah suatu benda untuk bertambah panjang saat diberikan gaya. Strain merupakan perbandingan antara pertambahan panjang suatu bahan dan panjang bahan mula-mula. Semakin besar strain suatu benda, suatu bahan, semakin mudah bahan tersebut untuk bertambah panjang. Sebaliknya, jika semakin kecil nilai strain suatu beban, sebaliknya semakin kecil nilai strain suatu bahan, semakin sulit suatu bahan untuk bertambah panjang. Contohnya, strain karet lebih besar daripada pegas karena saat dikenai gaya, karet lebih mudah untuk bertambah panjang. Secara matematis, renggangan dirumuskan sebagai berikut, ialah E sama dengan L0 L E ialah E sama dengan L0 per L, di mana L0 adalah panjang awal dengan satuan mm dan L adalah panjang yang diregangkan dengan satuan mm juga. Berikutnya ialah apa yang dimaksud dengan yield strength material. Jadi yield strength atau kekuatan luluh adalah tegangan maksimum yang dapat diberikan pada suatu material sebelum material tersebut berubah bentuk secara permanen. Kekuatan luluh juga dapat diartikan sebagai titik di mana material berhenti elastis dan menjadi plastis. Kekuatan luluh menentukan kelenturan atau kekeras kepalaan suatu objek. Para ahli dapat memilih material yang sesuai untuk jenis konstruksi tertentu berdasarkan kekuatan luluh untuk menggambarkan kekuatan luluh suatu material. Metode yang paling umum digunakan adalah tegangan hasil offset. Metode ini dilakukan dengan menggambar garis yang sejajar dengan bagian linear kurva tegangan renggangan. Titik perpotongan antara garis tersebut dan kurva tegangan renggangan adalah kekuatan luluh. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke nomor 5, yaitu apa yang dimaksud dengan ultimate tensile strength material. Nah, ultimate tensile strength material ialah atau UTS adalah untuk kekuatan tarik kemampuan suatu material untuk menahan tegangan tarik maksimum sebelum putus atau retak. UTS merupakan sifat dasar material yang penting untuk menentukan kinerja mekanisnya. UTS diukur dalam satuan gaya per satuan luas.
seperti megapascal atau MPa atau pound per inch persegi atau PSI. Semakin tinggi UTS suatu material, semakin besar tekanan yang dapat ditahannya. Sebelum putus, UTS memiliki beberapa kegunaan. Di antaranya memprediksi perilaku material atau komponen di bawah beban, mendesain bagian struktur yang bersifat ductile dan brittle, mengetahui jenis bahan yang belum diketahui, misalkan dalam forensik dan paleontologi. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi UTS diantaranya yaitu jenis bahan, keberadaan zat pengotor dalam bahan, temperatur dan kelembaban lingkungan, pengujian dan penyiapan spesimen. Berikutnya kita akan berlanjut pada nomor 6. Di nomor 6 ini kita disuruh untuk menghitung ya. Dua buah kabel baja AB dan BC menopang sebuah lampu dengan berat 49 lb. Kabel AB berada pada sudut A 34 derajat dan terhadap horizontal, sementara kabel BC berada pada sudut B yaitu 48 derajat. Kedua kabel tersebut memiliki diameter 30 mils. 1 mil sama dengan 0,001 inci. Tentukan tensile stress atau tegangan tarik pada kedua kabel A dan BC. Jadi pertama-tama seperti ini gambarnya, dan kita akan hitung gaya berat dari lampu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari yang pertama ialah tentukan gaya berat lampu pada gambar tersebut. Yang pertama kita dapat mengetahui bahwa berat satu benda dapat dihitung dengan W sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi massa dengan satuan kilogram. Tadi satuan kita ialah 49 lb dikali gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. 49 lb sama dengan 22,22 kg. Kita kalikan dengan gravitasi yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Di sini kita mendapatkan hasil sama dengan 217,75 Newton. Sudah mendapatkan berapa berat lampu. Selanjutnya berdasarkan ialah berdasarkan prinsip kesetimbangan statis, hitunglah gaya tegangan pada setiap kabel AB dan BC. Untuk melakukan ini harus uraikan dulu gaya-gaya di sumbu Y dan sumbu X, lalu menggunakan persamaan kesetimbangan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Jadi yang pertama-tama kita lakukan ialah menghitung gaya tegangan pada setiap kabel AB dan kabel BC.
kita akan menghitung sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Sudut kabel terhadap sudut kabel AB, Baiklah, kita akan menunjukkan tadi sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Sudut kabel terhadap AB, sudut kabel AB terhadap horizontal alfa sama dengan 34 derajat dan sudut kabel BC terhadap horizontal beta sama dengan 48 derajat. Gaya pada kabel yaitu tegangan pada kabel AB sama dengan TAB dan tegangan pada kabel BC ialah TBC. Selanjutnya kita menghitung sumbu X. Sumbu X yaitu rumusnya tegangan AB cos alfa dikurang tegangan BC cos beta sama dengan 0. Jadi sama dengan tegangan AB cos 34 derajat alfa 34 derajat sama dengan tegangan BC cos 48 derajat B tadi ya, B tambah 48 derajat. Selanjutnya sumbu Y TAB sin alfa ditambah TBC sin beta dikurang W sama dengan 0. Jadi TAB sin alfa tadi 34 derajat dan ditambah TBC sin betanya tadi 48 derajat. Kita substitusikan angka. Sumbu X sama dengan TAB cos 34 derajat sama dengan TBC cos 48 derajat. Sumbu Y TAB sin 34 derajat ditambah TBC sin 48 derajat sama dengan 49. Penyelesaian sistem persamaan alfa. Persamaan pertama, tegangan AB sama dengan tegangan BC cos 48 derajat per cos 34 derajat. Kenapa per? Karena TAB cos 34 derajat sama dengan TBC cos 48 derajat. Artinya dibagi. Kita substitusikan TAB persamaan kedua. TBC cos 48 derajat per cos 34 derajat dikali sin 34 derajat ditambah TBC sin 48 derajat sama dengan 49. Nah, selanjutnya kita masuk ke hitung nilai numerik. Sin 34 derajat isomorfik 0,5592. Cos 34 derajat isomorfik 0,8290. Sin 48 derajat isomorfik 0,7431. Cos 48 derajat isomorfik 0,6691. Kita substitusikan TBC sama dengan ingat tadi di sini TBC sama dengan cos 48 derajat per cos 34 derajat dikali sin 34 derajat ditambah TBC sin 48 derajat sama dengan 49. Jadi kita masukkan angkanya di sini dengan nilai numerik. TBC sama dengan cos 48 derajat. Cos 48
cos 48 derajat di sini ialah 0,6691. Kita masukkan angkanya per cos 34 derajat yaitu 0,8290. Lalu kita kalikan dengan sin 34 derajat yaitu 0,5592. Lalu kita tambah BC sin 48 derajat. BC sin 48 derajat, artinya kita tambah dengan 0,7431 sama dengan 49. Kita selesaikan. TBC sama dengan 0,4507 ditambah 0,7431 sama dengan 49. TBC dikali 1000, TBC dikali 1,1938 sama dengan 49. Balikan angkanya, kita mencari TBC. Artinya TBC sama dengan 49 per 1,1938 dengan isomorfiknya sama dengan 41,05 lb. Kita substitusikan persamaan TBC ke persamaan TAB tadi. Persamaan TAB tadi apa? Persamaan TAB tadi, TAB sama dengan persamaan TAB tadi ya. TAB sama dengan TBC cos 48 derajat per cos 34 derajat. Nah, kita masukkan saja angkanya di sini. Nah, artinya TAB sama dengan hasil dari TBC tadi ialah 41,05 dikali cos 48 derajat ialah 0,6691 per cos 34 derajat ialah 0,8290. Terdapat isomorfiknya sama dengan 33,13 lb. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 3, yaitu soalnya adalah sebagai berikut. Nilai gaya tegangan kabel yang didapatkan merupakan pembebanan P, sehingga dengan menggunakan data diameter kabel bisa dihitung luas penampang kabel A. Tegangan tarik atau tensile test dihitung dari tegangan P per A, itu sebagai berikut. Jadi pertama, dengan rumus tegangan P per A, luas penampang kabel sama dengan diameter kabel. Diameter sama dengan 30 mils tadi. Coba ke inci sama dengan 0,030 inci. A nya luas penampangnya ialah pi per 4 D kuadrat sama dengan pi per 4, tadi diameter itu udah tahu, 0,030 kuadrat. Isomorfiknya ialah 0,00007069 meter kuadrat. Jadi kita mencari tegangan tarik pada kabel AB ialah tegangan tarik AB sama dengan tegangan AB per A sama dengan 3,13 per 0,0007069. Isomorfiknya sama dengan 46,847 PSI. Selanjutnya kita mencari tegangan tarik pada BC sama dengan TBC per A sama dengan 41,05 per 0,00007069. Isomorfiknya sama dengan 58,070 PSI. Berikut merupakan cara pengerjaan soal
di atas. Terima kasih teman-teman.